Salam saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bertemu kembali dengan saya, Pastor Rudi Sianturi. Bagaimana kabar saudara-saudara semuanya, sahabat-sahabat, teman-teman semuanya di dalam Tuhan? Saya percaya dan saya berharap, bahkan doa saya, kita semua dalam keadaan baik-baik dan dalam sukacita dan anugerah Tuhan. Saudara, di belakang saya ada banyak perahu nelayan yang lagi diparkirkan atau lagi diistirahatkan karena mereka tidak melaut. Biasanya nelayan itu melaut di tengah malam. Nah, saudaraku, berbicara tentang perahu, saya teringat satu firman Tuhan di mana Yesus naik perahu bersama dengan murid-muridnya dan ada angin badai atau angin taufan. Mari coba sama-sama kita melihat ayat firman Tuhan. Mari kita membuka di dalam Matius pasal yang kedua, Matius pasal ke-8. Matius 8 ayat yang ke-23. Saya membaca buat kita semuanya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari ayat firman Tuhan ini yang kita baca, di mana suatu ketika Yesus, seperti yang saya katakan tadi, naik perahu bersama dengan murid-muridnya. Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyeberang ke danau, menyeberang dengan naik perahu. Nah, di tengah-tengah mereka naik perahu, Yesus tertidur. Dan pada waktu Yesus tertidur, ada badai yang begitu kencang sehingga sampai air itu masuk ke dalam perahu mereka dan mereka ketakutan. Padahal murid-murid ini adalah, kalau kita tahu saudaraku, latar belakang mereka adalah nelayan-nelayan yang ahli, nelayan-nelayan yang hebat, dan mereka semua berlatar belakang dari nelayan. Tetapi di saat angin badai, angin taufan datang, mereka pun mengalami ketakutan dan mengalami yang namanya kekhawatiran, yang mengalami namanya kita akan binasa, kita akan binasa. Dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau katakan kepada kita, di dalam kehidupan kita ini juga itu adalah ibarat perahu, saudara yang terkasih. Nah, di dalam perahu kehidupan kita ini namanya angin taufan itu pasti ada, saudaraku. Nah, tetapi kita kembali ke lihat firman Tuhan dulu, saudaraku. Nah, dikatakan di sana, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tertidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, kata, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa sampai murid-muridnya berkata, "Kita binasa"? Tadi saya sudah katakan kepada kita, saudaraku, bahwa murid-murid ini adalah rata-rata semuanya itu adalah nelayan. Orang-orang yang ahli, orang-orang yang hebat dalam nelayan ataupun berlayar ataupun pergi mencari ikan, sudah biasa menghadapi angin-angin taufan. Tetapi ini sampai mereka mengalami yang namanya ketakutan dan akan berkata, bahkan berkata, "Kita akan binasa." Nah, saudaraku, dan Yesus sebenarnya ada di dalam perahu itu. Tetapi kalau kita melihat, saudaraku, apa sebenarnya yang terjadi dengan murid-muridnya ini, saudaraku? Terkadang kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang percaya Yesus, ada Yesus di dalam kita, ada Yesus bersama dengan kita, tapi kita membiarkan Yesus tertidur. Kita membiarkan Yesus itu tidak melakukan apa-apa dalam hidup kita, atau kita cuek dengan Yesus yang ada di dalam kita, saudaraku. Nah, saudaraku, saya tidak tahu di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah COVID-19 atau di tengah-tengah saat ini, saya tidak tahu perahu rumah tanggamu bagaimana, perahu kehidupanmu bagaimana. Sedang ditimpus angin taufan kah? Sedang diombang-ambingkan angin taufan kah? Padahal kita anak Tuhan, kita orang percaya. Tetapi kenapa bisa ditimpus angin taufan? Tuhan tidak pernah berjanji bahwa jalan kita selalu rata, langit selalu biru, saudaraku. Namanya pergumulan, namanya permasalahan, namanya gesekan, namanya juga pro kontra. Pasti ada, baik orang Kristen maupun tidak orang Kristen, saudaraku. Tetapi kita melihat
Mungkin kita seorang yang ahli dalam kehidupan kita ini, mungkin dalam bidang kesehatan, tapi kenapa kena penyakit juga? Mungkin kita ahli dalam hal keuangan, tetapi kita merasa kok kita sepertinya kekurangan. Dan banyak hal lagi, mungkin kita ahli dalam lain. Sesungguhnya saudaraku, kita manusia ini terbatas, saudaraku. Terkadang kita mengandalkan kekuatan kita, terkadang kita mengandalkan kemampuan kita. Sama seperti murid-murid itu. Mereka berpikir, udahlah angin topan ini, udah nggak usah bangunkan Yesus. Mereka membiarkan Yesus tertidur. Tetapi saudaraku, yang mau saya katakan kepada kita, saat perahu kehidupan kita sedang dilanda angin topan, sedang diombang-ambingkan oleh gelombang-gelombang badai, saya mau katakan, stop mengandalkan kekuatan kita, stop mengandalkan kemampuan kita, keahlian kita, tetapi andalkanlah Tuhan, bangunkan Tuhan yang tertidur, atau mungkin yang kita cuekin. Yesus ada di dalam kita. Kadang-kadang kita tidak menyadari itu. Kadang-kadang kita mengandalkan kemampuan kita. Nah, mari kita lihat saudaraku, di saat badai-badai hidup kita, badai-badai topan, angin topan datang melanda, apa yang harus kita lakukan? Kita melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan dan apa yang dikerjakan oleh murid-muridnya. Di ayat yang ke-25 dikatakan, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Yang pertama saudaraku, mari datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Saat angin topan melanda perahu kehidupan kita, saat perahu kehidupan kita sedang diombang-ambingkan oleh dunia, sedang diombang-ambingkan oleh ekonomi, keadaan, situasi, kondisi, bahkan juga mungkin hari-hari ini seperti COVID-19 ini. Yang pertama, datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, bangunkan Yesus yang ada di dalam kita. Bukankah dia beri-Immanuel? Tetapi kadang-kadang kita tetap masih mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak mau berserat, kita tidak mau percaya, kita tidak mau minta tolong kepada Tuhan. Bahkan kita kadang-kadang sibuk mencari solusi kepada manusia, kepada organisasi-organisasi yang mungkin bisa menolong kita, mungkin. Atau kepada orang-orang di sekitar kita. Atau mungkin kepada harta benda kita. Tapi saudaraku, firman Tuhan mengajarkan, dan yang dilakukan oleh murid-muridnya, padahal mereka ahli di dalam nelayan, di dalam perkapalan mereka ahli. Tetapi solusi hanya mereka temukan saat mereka membangunkan Yesus, berseru, datang berdoa kepada Yesus. Yang kedua, apa saudaraku? Kalau kita setelah itu kita datang, ya, saat kita menghadapi badai topan itu, dikatakan Yesus apa saudaraku? Dia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Yang kedua saudaraku, jangan takut saudaraku. Dia beri-Immanuel, dia ada beserta dengan kita. Jangan takut saudaraku, jangan takut. Tidak pernah ketakutan mendatangkan solusi. Tidak pernah ketakutan membuat kekuatan baru. Tidak pernah ketakutan membuat hati bersukacita. Justru ketakutan membuat kita lemah. Justru ketakutan membuat kita semakin khawatir. Justru ketakutan mengkungkum, mengekang kita saudara. Jangan takut saudara. Waspada boleh, tapi takut jangan. Saya mau katakan saudaraku, apa yang perlu kita takutkan? Firman Tuhan berkata, Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang memberikan kemenangan, keberanian, yaitu Roh Kudus itu yang ada di dalam kita. Jangan takut saudaraku, kita punya Tuhan, kita punya Allah, kita punya Yesus yang dahsyat. Allah kita lebih besar daripada apapun. Tapi masalahnya saudaraku, jangan hidup dalam ketakutan itu. Mungkin saudara berkata, Pak, manusiawi, kita itu kan manusiawi ya, masih punya ketakutan segala macam. Betul, tapi saya mau katakan, kita manusia, yaitu orang percaya, bukan manusia biasa. Tapi kita ini adalah manusia yang dimana Yesus beri-Immanuel di dalam kita, yang dimana ada Roh Kudus di dalam kita, yang dimana Roh Kudus itu adalah penolong yang mampu menolong kita, hadir dalam hidup kita saudara. Masalahnya, apakah kita mau berseru kepadanya? Seperti poin yang pertama tadi. Nah, yang ketiga saudaraku apa? Yang ketiga dikatakan oleh firman Tuhan, yaitu Yesus berkata, Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Yang ketiga saudaraku, kurang percaya. Yesus gak bilang mereka, kamu tidak percaya.
Saudaraku, kepercayaan itu adalah sebuah kebulatan, saudaraku. Saudara, bulat itu berarti utuh, ibarat seperti cincin itu bulat, saudara. Kalau tidak bulat ataupun tidak terkunci tertutup, itu berarti tidak bisa dikatakan dia bulat, saudara. Jadi, saudara yang terkasih, yang mau saya katakan adalah iman itu sebenarnya adalah sesuatu yang utuh. Istilahnya berkata, aku percaya, tapi tidak ada tapinya, saudara. Kurang percaya. Kadang-kadang kita ini, saudaraku, percaya itu kita hanya setengah-setengah atau hanya di mulut saja. Tetapi yang Tuhan mau kita adalah sungguh-sungguh percaya. Bagaimana sungguh-sungguh percaya itu? Sungguh-sungguh percaya itu apa, saudaraku? Sungguh-sungguh percaya itu adalah kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita mempercayakan hidup kita ini kepada Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari mempercayakan hidup kita ini ke tangan Tuhan. Mari mempercayakan hidup kita ini kepada Yesus, Tuhan yang Sang Juru Selamat kita itu. Saudara, Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang luar biasa. Ada banyak, saudaraku, dalam kehidupan kita ini, mulut kita berkata percaya Yesus, tapi adakah kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Yang Tuhan maksud di sini adalah kita mempercayakan hidup kita kepada Yesus. Nah, mari saudaraku, di tengah-tengah menjalani, mengarungi, ataupun di tengah-tengah kita menghadapi ataupun sedang berjalan di dalam perahu-perahu kehidupan kita ini. Badai pasti ada, saudaraku. Angin tofan pasti ada, saudaraku. Pro kontra pasti ada, saudaraku, yang membuat kita goyang. Gesekan-gesekan dengan orang-orang pasti ada, saudaraku. Pasang surutnya kehidupan pasti ada, saudaraku. Namanya juga mengarungi kehidupan. Nah, kalaupun hari-hari ini, saat ini perahu kehidupan saudara sedang diombang-ambingkan, mari saudaraku, yang pertama, supaya kita menang, supaya kita tidak dikuasai atau dikalahkan oleh angin taupan itu, yang pertama mari berseru kepada Tuhan. Panggil nama Tuhan. Jangan biarkan Yesus tertidur di dalam kita. Jangan cuekin Yesus itu. Mari datang berseru kepadanya. Dan yang kedua, saudaraku, jangan takut, saudaraku. Saudara, menurut para medis, di saat kita takut, gelembung-gelembung darah kita itu pun berbeda, saudaraku. Sehingga membuat tanpa kita sadari bahwa alam sadar kita dan juga pikiran hati kita itu akan menjadi ciut, saudaraku. Tetapi saat kita tidak takut, maka gelembung-gelembung darah kita itu juga akan berbeda, saudaraku. Sehingga kita memiliki kekuatan yang baru, semangat yang baru, dan apapun tidak pernah kita akan takut. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang ketiga apa? Yang ketiga, jangan setengah-setengah percaya. Bulatkan kepercayaanmu kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong kita, bahwa Tuhan sanggup memberkati kita, dan percayakan hidup kita ini kepada Tuhan. Jangan hanya percaya di dalam mulut, tetapi kita belajar mempercayakan hidup kita ini kepada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita mempercayakan hidup kita ini kepada Tuhan, bahwa tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang tidak mungkin Dia kerjakan. Angin Dia redakan. Dia cuma bilang apa, saudaraku? Di ayat-ayat yang lain, Dia cuma hanya berkata, diam dan tenanglah. Maka angin itu pun tenang, saudara. Mari, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, yuk saya mengajak kita semuanya, untuk kita sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, untuk kita jangan takut dalam hidup kita ini, dalam dunia, dalam mengarungi perahu kehidupan kita. Dan mari sungguh-sungguh percayakan hidup kepada Tuhan. Saya teringat akan satu ayat firman Tuhan juga berkata, bahwa tidak akan pernah dipermalukan orang yang percaya kepada Tuhan. Dan saya mengalami itu, tidak pernah saya dipermalukan saat saya sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sharingkan, saya bagikan kepada kita, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tuhan Yesus menolong, menopang kita semuanya. Tetap semangat, tetap andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam, 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 salam.